lupa record tadi. It's okay lah ya. Tapi ya saya jelasin lagi deh. Oke. Nah, jadi ketika terjadinya perpotongan harga dengan garis rata-rata itu merupakan sebuah pergantian tren. Ya. Ketika harga itu berada di atas sebuah MA, maka trennya akan berganti. Ya. Begitupun sebaliknya, ketika dia jebol area itu, maka dia akan kembali trennya menjadi downtrend atau sideways. Tergantung ya. Kalau kasusnya seperti ini, itu sekarang dia sedang sideways to down. Kenapa dia dibilang sideways? Karena dia belum buat new low. Kalau dia udah buat new low, misal minggu depan ya, ini kan hari Sabtu nih, berarti minggu depan ya. Minggu depan itu harga IHSG itu nyentuh 6.496 atau below dari itu ya, atau misal ke 6358, maka IHSG ini membentuk new low. Berarti tren IHSG saat ini itu downtrend. Ya, bukan lagi sideways. Kalau saat ini masih sideways, kenapa? Karena dia masih berada di area ya belum ada new low ya. Saat ini masih sideways saja, belum ada membuat low baru. Seperti itu. Oke. Nah, dari pertanyaan Mas Bimo tadi yang misal masuk MA20, kenapa keluar di MA 100 atau 200? Itu nggak wajib. Tapi bisa. Kenapa harus jualnya ketika nyentuh MA 200? Kenapa harus ketika nyentuh MA 100? Kenapa ketika 100 dijual? Karena garis MA yang besar, lebih besar dari MA yang kita gunakan, itu akan menjadi support atau menjadi resisten. Ya, fungsi pergerakan rata-rata yang besar itu akan menjadi resisten atau support itu sendiri. Ya. Nah, jika di kasus ini kan, dia menjebol area MA 100. Di sini, dia menjebol area MA 100. Lalu dia kembali menguji area MA 100. Sebelum dia menyentuh yang 200. Lalu kembali mantul lagi ke 100 lagi. Lalu berusaha menjebol MA20 juga untuk pullback, menghitung tenaga terkuat pasar untuk narik IHSG. Ternyata pasar nggak kuat. Akhirnya turun lagi. Dengan segala macam berita dan segala saham yang dilepas bandar lah ya. Nah, ya. Saat ini si MA 100 itu sideways. Si MA20 masih naik terus. Ya. Sedangkan si MA20 itu udah turun. Ya, si 200 sama si 100 ini dia pelan-pelan akan berada di atas 220. Ya. Kalau si 20 sudah berada di bawah 100 atau 200, maka trennya akan menjadi downtrend. Tapi kalau harga ini hanya bermain di sini aja dan bisa kembali ke atas lagi atau menguji 6.700 sampai 7.000 lagi,
maka IHSG ini hanya sideways saja di sini. Oke, oke teman-teman. Semoga ini bisa dimengerti kenapa MA200 sama MA100 atau MA berapapun itu ya. Selama yang kecil itu berada di atas, maka dia uptrend. Tapi jika sudah mengarah ke bawah, maka dia akan menjadi downtrend. Ya, saat ini belum. Saat ini kenapa? Karena dia masih sideways. Ya. Mungkin nggak Om? Nih misal dia balik ke 6.900 mungkin. Jawabannya mungkin. Tapi dia harus jebol dulu 6.700. Kenapa? Karena itu ada MA200 dan pada tanggal 11 Juli itu dia gagal mantul dari harga itu. Ya, seperti itu. Itu fungsinya MA yang besar. Ya, bisa menjadi resisten atau menjadi support. Ketika di posisi ini, dia menjadi support. Ketika di posisi yang ini, dia menjadi resisten. Dan akan gawat ketika dia menjadi sebuah resisten. Kenapa? Karena trennya akan berlanjut turun. Seperti itu ya. Jadi, harus ada yang membeli katalis bagus. Kalau katalisnya jelek terus, maka berpotensi menguji area 6.360. Yang jika dites, maka IHSG berpotensi menguji area terendah di 6.100. Itu ya, teman, mudah-mudahan tidak ambigu dengan bahasa saya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Oh ya, kalau teman-teman mau jual di candle 20 juga bisa. Jadi kita harus nyari saham itu ketika dia breakout ya. Ketika dia breakout kayak gini ya. Nah, kita harus nyari dulu support resistannya di mana ya. Begini juga, kita harus cari dulu. Tapi ini belum berada di atas MA200 ya. Kita tunggu MA200-nya itu 220 ya. Maaf. Nah, jadi kita tunggu dulu. Setelah dia naik, turun kan. Dia akan naik lagi, turun lagi. Nah, kalau dia masih seperti ini, kita tungguin dulu. Kita liatin dulu. Nah, dia udah berada di atas begini. Nah, di sini kita bisa entry. Seperti itu ya. Walaupun dia kecil-kecil akan turun lagi. Seperti itu. Nah, di situ kita bisa cicil-cicil juga. Selama dia nggak break area support atau terendahnya selama yang dibentuk ya. Jadi terendahnya ini di 6.486. Selama harga ini masih dipertahankan oleh pasar, berarti tren ini sedang dipertahankan. Tapi jika di break, install candle ini nge-break area 6.400 ya, ada candle panjang gitu ya, maka trennya nggak akan jadi naik, tapi trennya akan jadi turun. Ya, seperti itu. Jadi ketika dia turun, kita harus cut loss. Ya, oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Mudah-mudahan nggak bingung juga. Oke, pertanyaan berikutnya ya dari Mas Bimo juga. Nah, di sini Mas Bimo kan bilang, kan banyak yang bilang entry ketika MA5 itu golden cross dengan MA20. Kan seharusnya boleh keluar ketika MA5 dead cross sama MA20. Selama belum dead cross kan seharusnya masih keep. Oke.
Ya, kasusnya seperti tadi ya. Kasusnya seperti tadi. Ini golden cross-nya di sini. Candlenya merah. Ini golden cross. Tanggal 3 Februari. Ya, harga terus naik ya. Tapi ternyata sebelum-sebelumnya juga udah pernah cross di sini, cross, fail, ya, cross, dead cross ya. Terus di sini nge-cross lagi ya, di sini nge-cross lagi ya. Terus jalan terus ya, ini trennya. Nah, terus di sini cross juga ya. Terus di sini dead cross ya. Nah, pertanyaan Mas Bimo kan banyak yang bilang entry ketika MA5 GC. Ya, di sini misalnya dengan MA20, maka seharusnya boleh keluar ketika MA5 DC. Selama belum dead cross ya, sebelum mengarah ke bawah kayak gini, seharusnya masih keep. Jadi kalau dia belum cross seperti ini ya, seperti ini kan, dia belum cross nih. Oke, okay, di keep ya sampai dia nge-cross ya, ini cross. Ya udah, gitu aja kan. Ketika dia cross itu ada gap atau apapun itu ya, kayak gini, teman-teman panik nggak kira-kira? Panik dong. Ini kan tadinya di sini belum cross ya. Di sini belum cross, tiba-tiba ditarik turun tinggi kayak gini. Panik dong biasanya ya. Wih kok candlenya gede ya. Terus besoknya turun makin dalam gitu ya. Panik dong ya. Panik dong ya. Terus ternyata ditarik besoknya. Tarik juga terus masih turun. Panik lagi dong. Waduh kok turun lagi candle ini kan candle sell ya. Terus besoknya lagi tanggal 12 Mei itu turun lagi, gede lagi itu. Panik dong teman-teman. Ya. Kita ngambilnya di mana? Di sini. Balik lagi dong ke harga awal. Ya, panik dong. Kita nggak sempat jual. Karena kita nahan ketika di area ini ya. Kita kan nggak tahu nih. Tadinya kan cuma ya biasa aja kan. Cuma di sini aja. Eh, saya geser deh. Eh, nah, nah, kayak gini kan. Ini tadinya itu candlenya ininya MA5-nya nggak nurun kayak gitu. Standar aja, datar aja sampai sini kan. Nah, kayak gini ya. Kan biasa aja kan kalau kayak gini kan biasa aja gitu ya. Tapi begitu satu candle bisa merubah segalanya gitu ya. Poin kapan kita akan jual? Itu ketika dead cross terjadi ya. Biasanya ketika kita ngeliat ini nih, harga udah berada di bawah MA20, sedangkan MA25 sudah berada di atas. Di sini kita sebisa mungkin nyari posisi sell. Bisa di 7.100, bisa di 7.050 atau di 7.020. Kenapa? Karena harganya udah berada di bawah MA20 ya. Kalau teman-teman keep, harganya akan balik ke harga awal dan teman-teman duitnya nyangkut di sini, belum TP. Teman-teman nggak bisa ngambil di sini ya. Itu ya. Gitu juga kalau dia sedang sideways seperti ini, dia akan banyak fake
dead cross, fake golden cross. Ya. Ketika dia sudah berada di puncak atau di sebuah resisten atau sudah jalan jauh, biasanya kalau trader akan menghindari itu. Tapi biasanya scalper atau tukang copet yang main time frame kecil, itu kesempatan dia. Jadi dia pantau dulu sekali. Ya, oh ini batas-batasnya. Oke. Jadi kalau dia dekat-dekat harga itu, dia akan jual. Kalau dekat-dekat harga ini, dia akan ambil. Nah, seperti itu ya. Ketika dia golden cross, ini dia bisa ngambil kesempatan ini untuk ditradingkan. Dekat-dekat harga ini dia jual. Seperti itu ya. Turun lagi, dekat harga ini mantul lagi. Dia ngambil lagi di sini. Terus turun, biarin. Nah, di atas lagi. Ya, dia breakout dari candle sebelumnya, dijual lagi, nanti turun lagi. Nah, dia akan ngambil lagi sekitaran sini. Ya, di sekitar sini dia pasti akan ngambil lagi. Terus dijual kalau masih gagal. Nah, di sini dia akan jual. Dia cuan itu. Turun lagi, ambil lagi. Ya, naik lagi sekitar sini, jual lagi. Ya, kayak gitu aja terus. Ya, kalau dia sideways itu paling enak emang scapeler. Tapi kalau lagi kayak gini, yang scapeler itu bandar. Kalau retail itu nonton aja. Kalau bisa sambil nyicil-nyicil yang di bawah-bawah ini, kita ngambil-ngambilin aja ya di bawah-bawah ini. Ya kalau dia turun jebolin ini ya biasa aja gitu kan. Kita cuma ngambil-ngambilin aja. 10%, 20% dari uang kita. Gak sakit kok. Ya, yang sakit itu ketika teman-teman itu entry 50% dari dana teman-teman di sini. Terus dibawa turun. Pasti rasanya sakit banget. Apalagi sahamnya makin banyak. Ya. Makin banyak sahamnya makin sakit hati. Kenapa? Karena kerugiannya makin banyak. Oke. Nah, berikutnya ya. Ini saya anggap teman-teman udah mulai mengerti ya. Apa itu dead cross, apa itu golden cross, dan kenapa kita harus jual atau ngambil di situ. Oke. Oke. Nah, kalau siapa yang nemu MA saya nggak tahu ya. Oke. Itu bisa cari di Google atau ikut sekolahnya ya. Karena ada aja sekolahnya. Cuman saya belum juga ikut sekolahnya ya. Saya hanya menjalankan ilmunya. Oke. Nah, Mas Bimo nanya lagi, ML kan rata-rata pergerakan kecepatan. Misal 200 kan rata-rata 200 bar. Misal ada perlombaan lari jarak 200 m. Apakah sama rata-rata kecepatan lari orang berat 50 kilo dengan 80 kilo? Nah, ke saham bagaimana? Nggak ada. Nah, ke saham gimana? Efek ke saham A itu 50 kilo. Ke saham B 80 kilo dalam menempuh 200 bar. Oke. Kecepatan di sini yang dimaksud adalah volume.
ya. Sedangkan lomba lari itu moving average-nya tetap sama ya, tetap sama ya, tetap sama tuh di 200. Ini line finish-nya ya. Finish line-nya itu 200. Oke. Nah, sedangkan berat badannya itu, berat badan saham A, itu saham Agri, misalnya, saham Agri, itu 50 kilo. Itu berarti volumenya 50 B, ya, 50 B. Lima puluh B, oke? Oke. Nah, sedangkan saham B itu 80 kilo. Saham B itu saya ambil Bimo ya. Bimo itu 80 kilo. Berarti volumenya 80. Berarti volumenya lebih besar dong. Volumenya itu lebih besar daripada si yang satunya. Oke, si Agri. Ya. Finish line-nya si MA 200. Pergerakan rata-rata 200. Ya. Kecepatan larinya gimana? Jelas si Agri bakalan lari lebih cepat ketimbang si Bimo yang beratnya 80. Kenapa seperti itu? Karena ya, berdasarkan tenaga si 50 kilo ini ya akan berlari lebih cepat ya. Kemungkinan volumenya itu akan lebih gede. Volumenya akan lebih gede ketimbang si Bimo yang beratnya 80 ya. Kecepatan di sini adalah volume ya. Si yang 80 kilo akan lebih cepat capek ya. Dia akan lebih cepat capek ya. Terus dia akan lebih dulu menyentuh CMA 200 atau finish line. Sedangkan si 50 akan lebih slow mellow kayak gini ya. Jadi pergerakan volumenya itu akan stagnan. Bagus, tapi teratur. Tapi kalau dia udah mulai capek juga sama aja. Oke. Tapi pergerakannya akan seperti ini. Biasanya banyak twist. Pelan-pelan dia akan naik. Tapi kalau si volumenya besar-besar, ini ada nggak sih yang volumenya besar-besar? Contoh yang volumenya besar-besar. Nah, di sini ada tapi sell ya. Nah, di sini terjadi distribusi seminggu lebih ya. Volumenya besar-besar, itu berada di atas rata-rata semua itu ya. Nah, di harga-harga ini ya. Nah, dari candle yang ini, terus ke candle yang ini ya. Yang paling ujung nih ya. 1 minggu dia turun terus. Ya, dia turun terus, tapi masih bisa naik. Terus, yang terjadi adalah saham ini menjadi akan sulit untuk naik kembali. Dan hanya sebatas-batas harga 61. Kenapa? Karena di sini dibuangin terus. Ya. Karena berdasarkan si resisten ini,
harga di sini itu udah dinilai mahal, maka dibuangin terus, dibuang terus, ya, seperti itu ya, dibuangin terus. Setelah dibuang terus, yang terjadi pasar menilai mahal dong. Ketika pasar menilai mahal, maka harga saham akan turun dan akan sulit untuk kembali ke atas sampai pasar dinilai murah kembali oleh si pelari yang berat badannya 50. Kalau dia 80, si beratnya 80, ya, berarti tenaga dia itu kecil. Ya, volume itu kecepatan. Kecepatannya akan kecil. Berarti volumenya itu akan kecil-kecil kayak gini, kecil-kecil ya. Ya, lihat pergerakan volumenya kecil-kecil atau rata-ratanya di bawah rata-rata itu ya. Biasanya hanya mengikuti arus saja ya. Dia nggak bisa ada potensi kembali arah. Nah, kalau udah berada di atas, ya udah berada di atas rata-rata, ya sudah mendekati finish line-nya itu, sudah mencapai batas, maka dia kemungkinan akan bisa kembali lagi ke atas. Ya, namanya momentum ya. Yang seperti ini namanya momentum. Kalau teman-teman pernah belajar fisika atau matematika lanjutan, ada yang namanya momentum. Ya, itu fungsinya momentum adalah kembali ke arah awal, bukan ke harga awal, ke arah awal. Ya, tenaganya bisa menghilang, gak 100% kembali. Ya, itu momentum. Beda dengan ketika diayunin bisa kembali ke harga awal. Ya, ayunan itu rata-rata nggak bisa kembali ke harga awal, kecuali ada tenaga yang mensuplai. Misal mobil. Nah, itu momentum gerak lajunya kan ditopang oleh mesin, oleh gas, ya, yang menopang tenaganya. Sedangkan kalau kita main ayunan, waktu masih kecil kan main ayunan tuh kan. Ketika kita dorong, batas ayunan itu hanya 45 derajat, lalu kembali lagi. Ketika kita tidak mendorong yang naik ayunan itu lagi, maka ayunannya tidak 45 lagi, akan turun ya menjadi 40 dan pelan-pelan akan berhenti. Ya, seperti itu juga, seperti saham seperti itu juga maksud saya. Ya. Jadi nggak mungkin akan selalu turun atau selalu naik. Itu ada momentumnya. Ketika momentum itu habis, saham itu akan habis, akan turun sesuai dengan momentumnya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti lah minimal ya, walaupun belum paham mungkin ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, seperti itulah ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ada yang rekomendasi request saham itu PTBA, Pegas, PTN, Metsi. PTBA itu saat ini saya pakai Bollinger Band aja ya.
PTBA itu saat ini sedang sideways to up, tapi lagi turun. Oke, cara tren PTBA masih up. Oke, ada area support di sekitaran harga 3.850 sampai dengan 3.620. Ya, ini area supportnya. Jangan sampai PTBA jebol. Kalau PTBA jebol area 3.500, sebaiknya teman-teman sell aja dulu PTBA-nya. Tapi kalau selama PTBA masih dapat bertahan di atas harga 4.160, PTBA masih berpotensi menguji tutup gap di 43 sampai 45. Oke. Mudah-mudahan bisa ke 5.000 ya. Kita lihat lagi volumenya. 3 hari naik, volumenya gede-gede. Terus kemarin ada yang jualan. Apakah teman-teman akan ambil ketika harganya langsung kembali naik? Jawabannya nggak boleh. Tapi apakah teman ambil apabila harganya turun melewati harga 3.700? Nggak boleh juga. Jadi yang boleh apa dong? Yang boleh adalah kita wait and see. Saham ini sekarang berada di dekat area resisten. Kalau dia koreksi, silakan koreksi dulu. Sampai mana? Kita lihat. Kalau ternyata dia koreksi dan mantul di 36, is oke, kita ambil. Tapi kalau dia gagal atau tembus candle ini di 3.500, atau teman-teman iseng mau ngambil di sini 3.700, kan kerugiannya ke 3.500 nggak terlalu besar, tapi walaupun itu besar juga menurut saya ya, tuh paling nggak bisa 5% tuh, 3% lah minimal ya. Jika 37 ke, nah itu 5%. Ya, kurang lebih lah 5%. 5% lumayan loh dari PTBA. Tapi kalau secara tren ini emang masih up. Tapi kalau dilihat secara tren, ini sideways. Ya, ini akan sideways. Pergerakannya ya sekitar 38 sampai 36. Mudah-mudahan nggak jebol. Ya. Dia akan nyari momentum dulu di sini. Kalau momentumnya bagus, dia bisa tutup gap. Kalau momentumnya kurang bagus, mungkin dia akan koreksi lagi. Ya. Oke, berikutnya ada Pegas. Pegas ini downtrend ya. Sebentar lagi nyentuh area support. Jadi menurut saya hati-hati kalau ada yang punya barang. Terutama kalau barangnya ngambilnya di 1.800. Kalau belum punya, bisa dipantau. Kalau dekat 1.400, bisa dicicil. Minimal 1.500 itu sudah bisa cicil. Ya. Karena ke 1.400, 1.300 itu dekat ya. Dan di sini ada MA 200.
Sejarahnya, ketika dia nyentuh MA200 atau mendekati MA200, dia selalu mantul. Mudah-mudahan tidak dijebol. Oke, akan jelek ketika dia menjebol. Jadi kita masih bisa nyari momentum, ya, momentum. Jadi jangan pikirannya dia bakalan balik ke 1800 dalam waktu dekat. Gak gitu, ya. Gak semudah itu, ya. Gak semudah itu. Paling dia akan kembali ke sekitar 1570 sampai 1600. Ya. Jadi apakah kita belajar teknikal ini udah kayak mau ngalah-ngalahin tukang ramalan atau apapun itu, yang enggak juga, ya. Sebetulnya itu hanya eh, probabilitas. Semuanya itu probabilitas, oke. Ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil. Jadi nggak ada yang sempurna kecuali Tuhan dan bandar, karena dia yang ngerakit si bandar, ya. Oke, berikutnya si BPTN sama NC. BPTN mungkin akan lebih bagus daripada PTBA dan itu, ya. Ini juga udah di ini, ya, udah support, which is supportnya 1370. Cut loss bisa pasang 1235, ya. Jauh, ya. Tapi trennya ini udah downtrend, ya. Tapi apakah dia bisa balik lagi? Jawabannya bisa. Kita lihat dulu deh. Dia berhasil nggak nih besok bertahan di atas 1375? Kalau dia berhasil bertahan di atas itu, it's good, ya. Tapi kalau biasanya, ya, ini biasanya, ya. Kalau berdasarkan teknikal menggunakan moving average, itu kita akan mengambil posisi ketika harga ini sudah berhasil berada di atas garis rata-rata tersebut. Kita HK, boleh. Misal, nah ini kan udah jebol nih. Di sini kita HK, terus turun kan. Oke, selama dia nggak bikin new low, ya, kita ikutin aja dia naik lagi nih. Terserah mau HK lagi atau enggak, HK lagi misalnya, ya. Nanti dia akan lebih tinggi dari nilai HK kita yang sebelumnya, ya. Ini ada kemungkinan, ya. Jadi nggak 100% kayak gini terus, ya. Ada kemungkinan bisa gagal, ya. Nah, seperti ini juga nih. Di sini ketika dia turun, kita bisa ngambil di sini. Kita HK, naik tuh. Kita posisikan, ya. Enaknya Bollinger Band itu kita bisa posisikan ketika udah mendekati uh, gambar seperti lambung ini, ya. Gambar seperti lambung ini, ya. Atau seperti usus ini. Kita ketika harga itu udah menyentuh dinding atau menembus, kalau dia close tembus, oke lah, ya, kayak gini. Tapi biasanya akan turun lagi, ya. Tergantung uh, lebar atau tipisnya dinding ini, ya. Semakin tipis, semakin sulit tembus. Semakin lebar, semakin mudah ditembus, ya. Kenapa kayak gitu? Karena volume. Kalian bisa lihat volumenya. Nah, ya, volumenya makin besar, maka dindingnya makin besar. Kalau volumenya ngecil,
dindingnya akan mengecil. Nah, sekarang saat ini dia sedang sideways. Pasar BPTN sedang bingung mau dibawa kemana si BPTN. Tapi secara tren masih turun ya. Ya, BPTN ini udah downtrend. Tapi sideways to down. Kenapa sideways? Karena belum membentuk new low. Berarti masih ada potensi cari area high. Di mana? 1460. 1475. Ya, itu akan menjadi area fake breakout-nya. Tapi bisa nggak dia jebolin ini 1500? Jawabannya bisa aja. Gak ada yang tahu. Kalau emang ada news bagus kan, ya. Selama dia bisa breakout area MA 20 ini, maka dia berpotensi berubah tren menjadi tren up, ya. Dan dinding ini akan menjadi area resistennya sementara. Nah, jadi kalau scalper bisa memanfaatkan momentum gitu ya. Mudah-mudahan mudah dimengerti. Yang terakhir Metsi. Ada yang bertanya? Oke, si Metsi. Saat ini Metsi itu masih turun terus ya. Tahu lah ya kenapa? Karena dia masih mencari support. Mana? 515. Kalau ngambil dari 555, namanya nekat. Oke, nekat ya. Apalagi kalau ngambilnya di 600. Sudah tahu sini di pucuk masih aja diambilin ya. Kalau teman-teman itu udah tahu yang namanya trend, support, sama resisten, biasanya dan paham apa fungsinya, itu teman-teman akan lebih berhati-hati di pasar modal. Ya. Tapi kalau teman-teman yang masih kurang paham atau kurang mengerti apa itu support, resisten, dan tren, yang ini sebenarnya sering banget diajarin ketika baru mau buka akun ya. Biasanya menurut saya setiap sekuritas pasti akan mengajarkan hal itu, support, resisten, dan trend. Itu technical SPM level 1 biasanya atau level 2. Apanya? 27. Ini biar yang itu. Yang hari Jumat itu
25 ya? 25. Gagal mas? Gak bisa. Gak bisa dikirim. Oke, nah di sini kan posisinya belum sampai finish dan menjebol MA 200. Kita pantau dulu. Dia mantul nggak di sini? Atau mantulnya di mana? Kalau dia udah mantul, itu kita cari posisi. Berapa? 21. Dua. Oke, jadi gitu ya. Dimensi kita itu harus buat NC dulu. Lebih bagus lagi kalau kita bisa sabar menunggu harganya berada di atas MA20. Ya, ini gede loh. Ini gede, volumenya gede. Ya, buangan ini gede. Jadi kalau dia nggak mantul di sini dan membentuk sideways, maka dia berpotensi ke 460 atau lebih bawah lagi. Bisa jadi 400. Itu ya. Kita harus hati-hati ini. Belum saatnya kita entry. Oke, ini Mbak Bunga minta tes Telkom. Paling saya cepetin ya ini soalnya paling 30 menit lagi lah ya. Telkom ini saat ini berada di MA 200 ya. Dia udah berada di atas MA 20. Posisi ini bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak. Karena dia masih akan sideways nih. Walaupun udah breakout ya. 5.000. Masih itu udah dibilang best tengah masih nanya.
Berapa? Di 10.500. Telepon ini antara bagus dan enggak. Oh, saya bilang bagus karena udah berada di atas MA 20, tapi dia gagal bertahan di atas MA 200. Jadi kita masih wait and see. Kita lihat dulu mau kemana dia. Kalau dia berhasil tembus 41 lagi, itu bakal bagus. Tapi kalau dia masih gagal dan mengunci area 4000, it's okay deh. Mungkin saya akan sideways ya. Mungkin masih bisa di trading jangka pendek. Ya, begitu sentuh 41 dijual lagi. Balik lagi 4000 kita ambil lagi. Ya, jadi posisinya Telkom saat ini kita harusnya ngambil sekitaran 3950 sampai 4020 kalau dia koreksi. Tapi kalau dia misal koreksi nggak nyampe harga ini, ya nggak nyampe harga ini. Misalnya dia cuman ke 4080 atau 4100, ya langsung naik lagi. It's okay, ambil aja karena masih berpotensi ke 42 sampai 43. Ya, kalau dia bisa bertahan di atas itu. Kenapa kayak gitu? Karena dia udah berada di atas moving average dan MA 200. Tapi lagi-lagi ya, ini yang gambarnya kecil ini ya. Biasanya itu sulit ditembusnya. Sulit ditembus. Ketika udah kayak gitu, mau nembus, turun lagi. Ketika mau nembus, turun lagi. Kayak gitu ya. Sampai dia membentuk kayak gini ya. Ada lekukannya. Ya, biasanya kayak gitu. Ya seperti inilah ya. Nah, di set base nanti dia akan tekuk, akan membentuk pelan-pelan ya. Nah, dari situ bisa kita ambil posisi kapan kita harus entry. Oke? Nah, ada zinc. Nih mainannya Pak Nur nih. Santai aja ya. Walaupun dia ngerucut. Ya. Saham ini kan emang saham kerucut. Ya, saham kerucut. Oke? Selama dia berada di atas 81, 82, it's okay. Tapi kalau dia bikin new low dari 77, itu bahaya. Bisa ke 70 sampai kocak. Oke? Berikutnya ada breeze. Breeze. Breeze tadi udah deh. Belum ya. Breeze ini udah berada di atas MA 20 ya. Kalau mau ngambil kemarin itu lebih bagus. Berapa? Ini loh.
Kali lah besok kan aku makin habis. Kamu Adik, adik Denny. Hah? Adik Denny. Makin. Besok bukan hari itu. Bukan tuh, kamu balik ke tuh enggak? Ya. Iya. Wah, tak juga. Ya. Kamu ada? Ya, ada sih. Dua. Jadi 25 ada apa? Itu gua, itu tiga gua. 25 kan? Ya, Pak. Kayak gini itu paling enak ngambilnya kemarin. Kalau sekarang telat nggak? Jawabannya belum telat ya. Jadi masih bisa diambil zaman porsinya itu kalau bisa dikit aja. Kenapa? Karena resistennya itu dekat ya. Berikutnya ada agro. Agro boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena udah breakout MA20. Cut loss pasang 600. Ya. MTEK, MTEK boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena berada MA200. Cuman porsi hati-hati ya. Nih, resistnya 1740. Kalau bisa tembus cakep, kalau belum nunggu lagi, oke? Gapnya jauh, kayak targetnya jauh nih ya. Kalau ada yang hobi saham ini, ya bisa dicicil ya, cicil lah ya. Berikutnya TPI. TPIA ini udah naik duluan ya. Sebenarnya kalau dia udah kayak gini, itu yang ditunggu itu dia koreksi. Kalau dia udah naik terus kayaknya ya, tapi TPIA itu bahaya banget. Soalnya kayak gini ya di tengah ya, ya kelakuannya itu kayak gini. Itu yang saya suka dari TPIA itu. Dia tuh kalau turun sebentar, sebentar. Tapi sekali naik itu kayak gini ya. Nah, turunnya dikit, naiknya banyak. Ini juga udah patah, ini udah nggak berlaku lagi. Ini sepertinya kalau dia nggak bikin double bottom, dia bikin triple top. Ya, satu, dua, tiga, empat. Ya, kalau dia gagal di sekitar 10 ribuan lagi, hati-hati aja. Kalau dia koreksi di sini terus masih bisa breakout area 1100, cakep banget. Tapi kalau dia masih gagal, mungkin
Kalau menurut saya sih TPIA ini harga wajarnya itu sekitar 7 ribuan ini. 8 ribu, 7 ribu ini harga wajar ya. Ya, kenapa? Karena di sini bandarnya tuh di sini ya. Di harga 6 ribu, 7 ribu ini bandarnya. Makanya begitu nyentuh area ini dia langsung mantul. Nah, hati-hati area-area ini ya. Dekat-dekat 10 ribu itu di sel-sel aja kalau punya barang. Kalau nggak punya, potensi dulu deh. Udah bagus, udah bagus. Cuman harus lihat koreksi dulu. Ada becak, becak, gocap nggak sih? Tahu saya becak ini dulu gocap deh. Ya kan dulu gocap, terus naik ke 300. Cepet, turun lagi. Di bawah MA20. Di bawah MA200, lupakan. MKE, MKE, masih oke. Mau switcher silahkan. Ini baru take off, back take off. Ya, hati-hati. TP saja 750. Kalau 800 beruntung. Terus sawit. Ini baru take off ya. Koreksi lagi. Kalau baru mau ngambil sih, ya trading jangka pendek aja. Ambil 3%. Tapi kalau mau hold, saran saya aja. Ada MSLC, ya. Nah, ini masih bisa. Cut loss hati-hati pasang di 430 aja. Ambil sekitar 150. Mudah-mudahan bisa sampai 150 itu saja. Ya, banyak-banyak oleh-oleh. Ya, kelakuannya juga kayak gini. Ya, naik, turunnya naik. Ya, tapi ini udah breakout. Mudah-mudahan lanjut ya bisa. Palem. Oke, tinggalin menit. Oke, udah breakout cakep ini, tinggal tunggu dia koreksi aja. Ya, saham angkro udah mulai saham ini sawit-sawitan ini udah mulai bagus untuk gerakannya. Nggak bisa dilirik-lirik aja ya. Kalau mau koleksi sekitar 735, 730. Atlas pasang aja di bawah 670 ya. Mudah-mudahan nggak segitu. Kalau masih 730, 740 masih oke. Kalau dia below itu berbahaya lah. Alis, agro lagi. Nah, ya ini kurang ya. Karena dia harus break area 170 dulu baru cepat. Kalau dia udah break
eh, saya sih ya belum. Market kecil bahaya juga, Rika. Rika santuy ya, kalau mau nyicil silahkan. Redcon, Redcon sama ya. Ya kalau mau nyicil ya silakan. Menarik era sebenarnya. Cuman harganya itu sama trennya belum jalan. Jadi kemungkinan masih koreksi kenapa? Karena masih MA, masih di bawah MA 20 ya, sama MA 200. MA 200-nya makin lama makin turun. Mudah-mudahan bisa diberi balik ke 1000 lagi era ya. Era ini kalau nggak salah pernah stock split di tahun tadi. Ya kan? Kenapa era itu cut loss, kenapa era itu turun? Karena stock splitting. Satu minggu. Oke. Rasanya era itu 3000 dulu. 3000-an itu 3500 saja itu harusnya dia 700. Sekarang itu dia harganya 460. Sebenarnya udah cukup murah ya. Udah cukup. Tapi ya kita lihat lagi ya kuatnya. Ini ada di 485 itu ada harga kuat ya. Dan kuat beneran. Eh, terlebih lagi di 450 ini mudah-mudahan gak jebol. Kalau dia ke 450 teman-teman boleh cicil. Nah, karena bisa mantul. Oke. Cari-cari posisi aja. Itu aja untuk jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Maaf ya kalau suaranya itu hilang timbul ya. Biasalah ya. Namanya jaringan. Kita nggak tahu. Oke, salahin Telkom. Oke. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Sampai jumpa minggu depan. Semoga uh, masih banyak saham-saham menarik lainnya ya untuk minggu depan. Salam.